Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya kerjakan yang berjudul Teori Penawaran Equilibrium. Equilibrium ekonomi adalah situasi di mana kekuatan seperti penawaran dan permintaan seimbang dan tanpa adanya pengaruh eksternal, maka nilai variabel ekonomi tidak akan berubah. Misalnya dalam teks standar persaingan sempurna, misalnya equilibrium terjadi pada titik di mana jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama. Equilibrium pasar dalam hal ini adalah suatu kondisi di mana harga pasar ditetapkan melalui persaingan dan demikian rupa sehingga jumlah barang atau jasa yang dicari pembeli sama dengan jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh penjual. Harga ini sering disebut harga kompetitif atau harga clearing pasar dan cenderung tidak akan berubah kecuali permintaan dan penawaran berubah. Dan kuantitas disebut kuantitas kompetitif atau kuantitas clearing pasar. Tetapi konsep equilibrium dalam ilmu ekonomi juga berlaku untuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana ia mengambil bentuk equilibrium nas. Teori penawaran. Penawaran adalah simetrik dengan arti permintaan. Jadi dengan demikian kita tidak perlu memperbincangkan definisi tentang penawaran secara berkepanjangan. Dalam ilmu ekonomi, istilah penawaran yaitu supply senantiasa berarti sebuah skedul tentang macam-macam harga yang mungkin terbentuk dari jumlah-jumlah yang akan dijual dengan masing-masing harga penawaran supply. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu pada periode tertentu dan pada tingkat harga tertentu, yaitu teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Penawaran adalah sebuah hubungan yang menunjukkan berbagai macam jenis sesuai barang yang dapat disediakan oleh para penjual untuk dijual dengan berbagai macam harga alternatif selama metode tertentu. Di atas adalah gambaran adanya pergeseran pada kurva penawaran. Keterangan misalnya karena kelangkaan bahan baku untuk produksi meja penyebabnya penurunan jumlah meja yang ditawarkan dari 4 menjadi 3 buah. Hal ini akan mengubah harga equilibrium dari 30 menjadi 35, ditunjukkan dengan pergeseran kurva penawaran dari S ke S. Jika equilibrium awal berada di E30,4, maka setelah terjadi pergeseran, maka terbentuklah equilibrium pada di titik E35,3. Disimpulkan bahwa penurunan jumlah penawaran akan menggeser kurva penawaran ke kiri, sedangkan meningkatnya penawaran akan menggeser kurva penawaran ke kanan. Apa itu ya skedul dan kurva penawaran? Skedul penawaran daftar jumlah barang-barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, sedangkan kurva penawaran kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Di atas juga ada contoh skedul penawaran. Teori penawaran juga dapat disimpulkan dengan jumlah barang atau produk yang dijual pada tingkat harga tertentu.
penawaran dengan hukum permintaan atau penjualan barang yang dijual berbanding lurus dengan harga barang tersebut. Mekanisme pasar dalam kurung teori penawaran. Ada 3. Pertama, menawarkan pasar dan kurva penawaran pasar adalah keinginan dan kemampuan menjual penawaran atau memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, hukum penawaran. Hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga adalah searah. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran biasanya produksi, tingkat persaingan, teknologi, ekspektasi pasar, dan faktor non-ekonomi yang lain.